Perkenalkan, nama saya Alika Olimpida. Perkenalkan, nama saya Rindy Siparani. Perkenalkan, nama saya Nurul Lasri. Perkenalkan, nama saya Nafia Jaka. Perkenalkan, nama saya Rindia. Perkenalkan, nama saya Diki Masaputra. Perkenalkan, nama saya Diki Masaputra. Yang pertama, kami akan menyampaikan isi makalah tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus diprioritaskan karena telah menghambat kemajuan suatu negara atau bangsa. Kebiasaan korupsi ini terlihat begitu besar dan di luar kendali pemerintahan. Akan tetapi, langkah untuk pemberantasan korupsi ini sering terhalang banyaknya masalah yang kompleks. Pertama, di bidang politik menjadi dasar untuk mengambil tindakan pencegahan dengan mengklasifikasikannya menjadi dua kategori umum, yaitu ada ancaman aktual yang telah atau sedang terjadi dan potensial yang sebelum terjadi tetapi berpotensi terjadi. Potensial pemerintahan dan masyarakat juga membuat keputusan yang meningkatkan tentang permasalahan di bidang politik. Pengertian korupsi menurut para tokoh. Menurut Bapak Subekti, korupsi merupakan perilaku jabatan yang memperkaya dirinya sendiri yang secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian terhadap suatu negara. Menurut Bapak Haryat Moko, korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisi uang atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungan dari pihaknya sendiri. Hasil observasi. Jadi pengamatan yang kami dapatkan di bidang politik adalah membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik. Jadi pandangan politik dengan adanya negara. Kesimpulan. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Harus ada tata kelola keuangan negara yang lebih baik dengan sistem keadilan hukum yang lebih baik, optimal, dan satu hal lagi hukum harus berdiri sendiri, semestinya tidak ada pengaruh politik atau kepentingan apapun. Faktor hidup harus sesuai kemampuan, karena seringnya kita tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar. Mengatur manajemen waktu, mengatur pengeluaran, selalu bersyukur. Saya akan menjelaskan dampak. Menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat sekalipun masih ada tindakan yang namanya korupsi. Masyarakat sangat besar harapannya terhadap supaya tidak lagi namanya korupsi. Yang kedua, kami akan menyampaikan kesimpulan dari masing-masing narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lasri. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertanyaan pertama. Jadi kesimpulannya, dengan ditindak pidana penjara dalam jangka panjang dan ditimpa juga dengan denda yang cukup besar, agar pidana itu merasa kapok dan berpikir untuk berubah agar tidak seperti itu lagi. Dan juga bisa menjadi pelajaran yang lainnya bahwa jika melakukan tindak pidana korupsi itu akan mendapat konsekuensi yang begitu besar. Jawaban dari orang tua saya yaitu harus ada tata kelola keuangan negara yang lebih baik dengan sistem keadilan hukum yang lebih optimal, dan hukum harus berdiri sendiri, semestinya tidak ada pengaruh politik atau kepentingan umum. Bagaimana pandangan masyarakat untuk tindakan pemerintahan menurunkan jumlah pelaku korupsi di Indonesia? Jawaban narasumber saya adalah kasus korupsi tidak menurun, bahkan sekarang malah menambah. Dari jawaban Ibu Pio yang diberikan, beliau menjawab, jadi kalau ada yang korupsi itu kan yang memeriksa KPK, tetapi kalau KPK korupsi yang berhak memeriksa itu pejabat-pejabat tinggi yang membuat anggota KPK. Dan yang dari jawaban yang Alwi berikan, yang memeriksa KPK apabila mereka melakukan korupsi, yaitu BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Di mana saja oknum tersebut bisa melakukan korupsi? Menurut teman saya, oknum tersebut melakukan korupsi di
lembaga negara, di lingkungan masyarakat, dan lain kesimpulannya korupsi bisa dilakukan di mana saja, di lingkungan masyarakat, di lembaga negara, maupun yang lain-lain. Terima kasih. Dari jawaban Ibu Sarah yang diberikan, beliau menjawab jika seseorang melakukan korupsi harus ada bukti dan bila perlu berupa 2 alat bukti yang bisa berupa dokumen ataupun keterangan dari sejumlah pihak. Jadi kesimpulannya bahwa jika seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu harus dengan bukti yang jelas, jangan sampai tindakannya salah dan buktinya yang tidak jelas. Oleh karena itu harus ada bukti yang jelas jika seseorang benar-benar melakukan korupsi dan buktinya bisa berupa dokumen maupun keterangan dari sejumlah pihak tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, kami akan menyampaikan pesan dan kesan tentang proyek kewarganegaraan dan mata pelajaran sosiologi. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan pembelajaran sosiologi dan proyek KKN ini. Kesan saya dengan proyek KKN ini sangatlah bermanfaat, bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Kebetulan juga kelompok saya mendapat bidang politik tentang perkorupsian. Jadi saya menjadi lebih tahu lebih jauh tentang perkorupsian. Kesan saya selama pembelajaran sosiologi, setiap mata pelajaran sangatlah bermanfaat, termasuk mata pelajaran sosiologi. Sesuai dengan mata pelajarannya sosiologi juga menyampaikan materi tentang arti bagaimana kita bersosialisasi di lingkungan dengan baik dan benar. Pesan saya adalah jika ada lagi tugas atau proyek, cukup sedikit dipermudah agar sedikit meringankan sulit. Saya akan memberikan pesan dan kesan untuk proyek kewarganegaraan dan mata pelajaran sosiologi. Menurut saya proyek ini sangat sulit, tetapi saya dan teman-teman akhirnya bisa menyelesaikan proyek ini dan banyak mendapatkan wawasan yang luas juga dan mendapatkan pengalaman baru untuk masa depan yang akan datang. Kesimpulan dari saya tentang proyek ini yaitu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas dan mengajarkan proses demi proses dan akhirnya bisa terselesaikan. Segitu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Kesan selama mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Bapak Wahab, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa saya ambil dari Bapak Wahab. Bahkan tidak hanya tentang materi saja, tapi juga tentang kehidupan. Pesan semoga Bapak Wahab bisa tetap kreatif dalam merancang dan menyampaikan materi kepada para siswa maupun siswi. Semoga sehat selalu, sukses terus, dan tetap menjadi guru terbaik yang peduli dengan siswa maupun siswi. Kesan atas proyek kewarganegaraan ini menurut saya sangat baik karena bisa menambah pengetahuan saya. Pesannya proyek ini supaya bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih. Pesan dan kesan saya tentang sosiologi dan PPKN, saya sangat senang sekali dengan materi pembelajaran ini karena ya begitu menantang dan saya sangat suka. Kesan saya selama mengerjakan proyek kewarganegaraan pada saat saya sedang mewawancarai narasumber saya memberikan beberapa pertanyaan mengenai politik. Dan jawaban yang diberikan oleh narasumber saya sangat bermanfaat dan banyak memberikan pengetahuan kepada semua orang, terutama pada diri saya pribadi. Pesan saya terhadap korupsi, semoga kasus tersebut tidak merajalela karena korupsi itu merugikan semua pihak. Kesan saya untuk mata pelajaran sosiologi saya cukup mengerti karena pelajaran sosiologi mempelajari cara kita bersosialisasi dengan baik sesama lingkungan. Pesan saya semoga dalam mata pelajaran sosiologi dapat meningkatkan wawasan saya serta pengalaman saya dalam bidang mata pelajaran sosiologi tersebut.